Selamat sore semuanya. Saya memperhatikan dimanapun, ternyata kekompakan kita dalam bersuara itu berbeda. Kalau dalam hal berdoa, apalagi kalau doanya itu yang sifatnya hafalan, itu bisa lebih banyak yang berbicara sehingga suaranya lebih keras. Tetapi kalau dalam hal sharing, biasanya berbeda, jumlahnya lebih sedikit, suaranya lebih adem. Tidak apa-apa, bagi saya ini menjadi bahan. Yang saya renungkan itu adalah apa yang bisa saya lakukan untuk membantu para umat supaya seperti di bidang liturgi, di bidang peribadatan, banyak yang bersuara, kompak. Nah, mudah-mudahan di bidang pewartaan, dalam hal sharing kita juga seperti itu. Saya nggak menyalahkan. Saya lebih senang menjadikan apa yang saya lihat sebagai bahan untuk direnungkan, lalu apa yang bisa saya buat. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan supaya di bidang pewartaan juga nanti pelan-pelan bisa seperti di bidang peribadatan. Saya mulai dari cara kita memperlakukan sabda Tuhan, tetapi menurut kitab suci, juga menurut gereja, juga menurut Bapak Suci Paus Fransiskus. Kalau kita membuka kitab suci, kita akan menemukan di mana Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini tentang cara kita memperlakukan sabda Tuhan. Jadi Yesus itu menghendaki supaya kita menjadikan sabda Tuhan seperti makanan. Makanan itu penting dalam situasi apapun. Orang sakit tetap harus makan, orang yang di penjara tetap harus makan, yang sehat pun juga harus makan. Dan makan itu menjadi kebutuhan pokok yang sifatnya sehari-hari. Cara memperlakukan firman, Yesus menggunakan perumpamaan harus seperti makanan. Jadi firman Tuhan harus kita perlakukan sebagai sesuatu yang penting yang sifatnya harian. Lalu yang kedua, kalau kita membuka Mazmur, Mazmur mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini juga tentang cara kita memperlakukan firman. Firman itu harus menjadi pelita yang menuntun langkah kita. Ini soal cahaya. Kita merungkan cahaya. Kita ini ternyata 24 jam membutuhkan cahaya. Pagi sampai petang cahayanya dari Tuhan. Lalu kemudian setelah petang sampai pagi cahayanya dari tukang listrik. Tapi kita merenungkan soal cahaya, 24 jam kita butuh cahaya, dan itu setiap hari. Cara kita memperlakukan firman harus menjadi cahaya yang sifatnya harian. Kita harus merenungkan baik-baik tentang ini. Apa kata kitab suci mengenai cara memperlakukan sabda Tuhan. Lalu Bapak Suci Paus Fransiskus itu juga berbicara mengenai cara kita memperlakukan sabda Tuhan. Kalau Bapak Suci Paus Fransiskus itu menggunakan perumpamaan telepon, tapi bukan telepon rumah, tapi telepon genggam, HP. Dan itu sudah merakyat. Bapak Suci berkata cara kita memperlakukan firman yaitu
seperti kita memperlakukan HP. Kita begitu dekat HP. Kalau kita pergi ketinggalan, balik lagi karena ketinggalan. Lalu kita juga sering melihat, dan itu semua dijalani dengan sukacita. Cara kita memperlakukan sabda Tuhan, cara kita melakukan kitab suci, seperti cara kita memperlakukan HP. Inilah yang sebenarnya mau dituju. Dan kita bersyukur karena gereja itu sungguh membantu kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa memperlakukan kitab suci seperti yang diharapkan, yang ada di kitab suci maupun juga yang diungkapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Maka gereja itu menerjemahkan. Sebelumnya kitab suci itu dalam bahasa asing, dalam bahasa yang sebagian besar umat Katolik nggak mengerti. Lalu kemudian diterjemahkan dalam macam-macam bahasa, sehingga kitab suci yang sebelumnya itu susah dibaca lalu menjadi mudah dibaca. Ini upaya gereja supaya kita bisa memperlakukan kitab suci seperti yang diharapkan yang tadi saya sebutkan. Nah, bulan kitab suci itu sebenarnya dalam rangka mendukung itu. Bulan kitab suci itu bukan kegiatan yang terpisah. Bulan kitab suci nasional menurut sejarahnya itu sebenarnya dalam rangka mendorong supaya kita betul-betul bisa menjadikan sabda Tuhan sebagai makanan, sebagai cahaya yang sifatnya harian. Maka kalau mau dievaluasi, nanti masing-masing bisa merenung pada diri sendiri. Apakah bulan kitab suci ini memang mendorong kita untuk menjadikan sabda Tuhan sebagai makanan harian, sebagai cahaya harian. Itu yang utama harus dievaluasi, minimal oleh diri sendiri. Tapi kalau kita mau jujur, agak susah diharapkan. Kalau hanya bulan kitab suci kegiatannya yang setahun hanya sekali, maka memang agak susah bahwa itu lalu akan melahirkan cara kita melakukan kitab suci sebagai makanan harian, cahaya harian. Yang terpenting adalah bulan kitab suci itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menyadari kembali apa sih sebenarnya yang mau dituju oleh bulan kitab suci nasional. Minimal kita diingatkan itu. Karena memang bulan kitab suci nasional itu diadakan menurut sejarah dalam rangka supaya firman begitu dekat dengan kita, kita begitu dekat dengan firman. Itu bahasa gereja dalam dokumennya. Kitab suci harus dibuka lebar-lebar supaya menjadi dekat dengan umat dan umat menjadi dekat dengan kitab suci. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada orang yang panen pete. Kalau orang itu makan pete pasti akan bau pete, ya kan? Kalau orang itu makan jengkol, dia pasti akan bau jengkol. Kalau dia makan durian, pasti akan bau durian. Kalau orang itu makan firman, maka dia juga akan bau firman. Tapi kalau orang itu nggak pernah makan firman, nggak mungkin dia bau firman. Maka kita senang sekali karena Yesus di dalam penjelasannya menyamakan firman Tuhan itu sebagai makanan.